saya mau minta ganti baru pokoknya, karena saya udah nggak bisa pakai mobil ini, keluarga saya udah trauma. Satu. Terus ini nanti istri saya berobat selama nganggur segala macam bla bla bla, berobatnya pakai obat Cina apa Sinse itu 4 juta sekali berobat. Dua, itu udah dikalkulasi sama suaminya. Udah ada obrolan ya, kira-kira habisnya mah 1 miliar lebih lah. Sus bilang kayak gitu. Makanya terus ya tercipta itu, tapi kan itu belum formal, baru sepik-sepik omongan dari luar. Maksudnya sepik-sepik omongan ringan, belum resmi, karena nanti ada pengurus resminya namanya Pak Santoso yang datang buat ngurusin hal itu. Jadi udah ada birokrasi untuk ke arah sana. Paham ya? Nah, iya, jangan bilang mata duitan, korban kan bebas mas. Ya, ibaratnya orang mobilnya tadinya baru, tiba-tiba jadi setengah begitu, ya wajar-wajar aja. Dia mau minta 10 miliar juga wajar namanya korban. Tinggal kitanya sanggup apa enggak. Kan begitu, kalau sanggup ada urusannya, kalau nggak sanggup juga kan negara punya hukum, punya cara buat nyelesain. Paham nggak sih? Katanya betul, makanya gue bilang korban ini emang udah, maksudnya pihak yang paling dirugikan mas. Jadi lu nggak bisa nyacat dia, nggak bisa menghina, nggak bisa, udah sembunyi-bunyinya dia aja. Dia mau minta ganti rugi 10 miliar juga itu layak, gue bilang, karena dia yang tahu bentuk kerugian imaterial dia gitu. Tinggal kan pelakunya mas, supirnya sanggup nggak, perusahaannya sanggup nggak. Kalau nggak sanggup ya kalian negosiasi lah berdua. Nah makanya namanya mediasi begitu. Ini negara hukum, bukan negara preman. Kalau negara preman, gue naik motor nih misal, gue tabrak sama orang, der, anjing lu, ini motor gue beli 200 juta, lu ganti nggak sekarang? Kalau kagak, gue bacokin lu. Nah ibaratnya ini negara preman, paham? Kalau di Indonesia ini negaranya negara hukum, jadi ada alurnya. Malah ya begitulah. Supirnya sudah di BAP oleh kepolisian, sudah, berkas laporannya gue udah baca. Mana bukti lu pengurusan lu sama kepolisian, gue bilang. Karena gue takutnya nggak ada pihak kepolisian yang ikut campur masalah ini, gue takutnya. Makanya pengurus gue tanyain, terus dia ngirimin foto tadi, udah, bukti laporan polisi sudah. Bahkan dia bikin laporan polisinya itu langsung ketika ada kejadian. Sudah. Katanya korban punya CCTV, nggak perlu CCTV, PO Arianto yang salah kok. Nabrak dari belakang, mau apapun bentuknya tetap salah. Begitu ya mas. Jadi kalian itu, ini tadi gue sempat baca beberapa komentar di punyanya mbaknya, punya korban yang ngehina Pak Haji sampai segitunya. Lu hati-hati ya. Gue kalau niat nyari, gue cari, ntar jari-jari lu pisah sama tangan, lu jangan nyalain gue. Lu kalau pengen ngehina Rian Mahendra aja, jangan Pak Haji Arianto. Pak Haji Arianto hidup buat ribuan orang mas. Dan beliau nggak tahu nih urusan-urusan kayak gini. Ada pengurusnya sendiri, ada birokrasinya sendiri. Pak Haji taunya cuma bayar berapa, ganti rugi, deal-dealannya berapa, mentoknya berapa, udah bayar. Itu Pak Haji. Yeah. Lu jangan asal ngetik aja, lu ngomong haji nggak tanggung jawab lah, haji buat pencitraan lah, haji buat wah lu ketemu gua cubit bibir lu, mau lu? Main ngehina Pak Haji, seenak aja lu. Pak Haji hidup buat ribuan orang mas, 10.000 orang lebih hidup sama Pak Haji. Kita ini apa mas? Dibandingin beliau, kita mikirin anak bini kita yang kagak keurus yang cuma 4 orang. Pak Haji ngurusin puluhan ribu orang. Hidupnya jauh lebih bermanfaat daripada kita. Bisa-bisanya lu ngehina Pak Haji, kayak Pak Haji teman lu main gundu. Anjir lu, gua perkat lu. Tapi bener mas kalau supirnya ugal, mas, gua nggak bahas soal bener salah. Salah mah udah pasti salah, supirnya orang nabrak kok. Iya, sembarangan aja. Iya, lu mendingan ngehina gua aja dah, bebas, los, gratis. Lu mau hina gua apa? Oh bebas. Rian tukang judi slot, los. Sebahagia kalian aja. Yang penting kalian harus janji satu hal tuh. Setelah kalian ngehina gue, kalian harus bahagia mas. Kalau enggak, sia-sia sudah penderitaan gue. Terima kasih banyak kopinya mas. Wah ini 2.200 yang nonton, kayaknya PK Nikita Mirjani menang nih kita. Ya kan? Malam siap.
Tapi itu rembus, Mas, lu tuh nggak ngedengerin video gua tah. Pas abis kejadian itu rangka tengahnya rusak, Mas. Bannya aja lu lihat kan udah hilang tuh ke belakang. Itu ngantem selang, Mas, selang angin. Jadi biasanya memang bukannya rusak sebelum kejadian. Remnya rusak gara-gara pas abis kejadian. Remnya jebol. Iya. Lu pernah kecelakaan gak sih, Mas? Kira-kira waktu kecelakaan lu ada negosiasi gak? Misalnya korban minta, "Oh, gua nggak mau tahu nih, gua benerin habis 5 juta." "Bu, maaf, saya cuma punya uang 1 juta, Bu. Demi Allah, Bu." Misalnya begitu nih. Wajar nggak mediasi kayak gitu, Mas? Wajar nggak sih? Wajar kan? Nah, itu proses namanya, Mas. Ya ampun, nembes dulu. Mas Rian gemoy. Jangan bilang musibah juga, Mas. Musibah itu bener, itu memang musibah. Musibah itu ada dua, Mas. Satu, musibah yang memang datangnya dari Allah, Mas. Tapi nggak boleh kita menyandingkan perkara buruk sama Allah. Yang kedua, musibah karena kelalaian. Contohnya musibah yang bener-bener musibah gimana? Lu lagi jalan, ketimpa pohon duren, ketimpa duren, duak dari pohon, blas. Musibah kagak? Musibah. Apa karena lu lalai? Kagak, Mas. Emang durennya aja pas kebenaran jatuh di atas kepala lu, ya kan? Itu musibah namanya, Mas. Entah habis itu lu meninggal apa kagak, kan itu urusan belakangan. Tapi bentuknya musibah, murni. Musibah yang karena kelalaian. Lu nyupir sambil mainan HP, tiba-tiba nabrak. Lu ada lampu merah, lu terobos, tiba-tiba nabrak, ya kan? Itu musibah yang karena kelalaian. Jadi sama, kalau kita bilang musibah memang semua bentuknya musibah, cuman musibah itu ada dua. Satu yang karena kelalaian, satu yang karena emang udah hukum alam. Ya mungkin lu selama ini suka nyolongin duren tetangga lu lagi jalan ketimpa duren, kan bisa aja, Mas. Ya enggak? Jalur hukum aja, Mas, paling ujung-ujungnya dapat rasa. Iya, kalau orangnya nggak bisa tercipta jalan damai ya kan nanti pasti ada kekuatan juga kan, dalam arti kekuatan, gue mampunya segini nih, lu mau nggak mau, ya udah terusin aja, pengadilan ntar juga nyelesain. Sama aja nilai 50 bisa jadi 0, semua tergantung baiknya. Ya apapun itulah, kita positif thinking aja, Mas. Hah? Maksudnya? Berarti itu ikut video ini. Oh, hoak berarti, hoak. Info satu yang enak daerah Jakarta, Mas, kok banyak. Info kronologi gimana, Mas? Wah, nggak tahu juga. Soalnya tadi Pak Haji sempat marah, Mas. Tadi sore itu Pak Haji sempat marah. Sus itu pengurus rumah makan, pengurus kecelakaannya telepon gua. "Mas, ini Bapak marah-marah. Kok bisa sampai viral sampai segitu, dibilang bisnya lari dan kita nggak ada tanggung jawab." Itu tadi emang udah ini, Mas, karena itu fitnah gitu loh. Dia bilang bis kabur, padahal bis berhenti. Dia bilang nggak ada tanggung jawab, nggak ada etikat baik, padahal kita urusin sampai rumah sakitnya aja kita urusin, ya kan? Kok bisa bilang kalau perusahaan nggak punya etikat baik? Nah itu Pak Haji tadi marah, Mas, karena ngerasa difitnah gitu. Jadi mungkin nggak tahu tadi ada teguran atau gimana, atau mungkin ada telepon dari siapa, orangnya jadi nutup akun, nggak ngerti juga. Lah kok bisa ngomong kayak gitu? Lah mana gue tahu, Mas, kan gue nggak tahu isi hati orang. Mungkin pengen nyari, ya gimana ya, pengen nyari dukungan dari massa kan bisa. Kok katanya bawa 4 orang, Mas, lu ngeliat video gue dah. Emang yang kayak gitu dibilang intimidasi, Mas? Hah? Lu bayangin, 4 orang teman gue itu tadi di video gue di bagian terakhir tuh ada teman gue pada begini, suami dia begini, yang badannya keker, suami dia itu yang pakai baju hitam itu suami dia begini. Apa? Singgung kelambiran siapa? Singgung kelambiran itu siapa? Singgung kelambiran itu suaminya kan, berarti yang diintimidasi siapa? Harusnya yang ngerasa bukan, ini nggak masalah intimidasi, intinya berarti kru kita, pengurus kita kesana kan dalam keadaan rendah, Mas, gitu loh. Jadi kalau dilihat dari yang begini tadi suaminya badannya keker, ya berarti kan dia yang bicaranya lebih mengintimidasi. Nyatanya karyawan gue tadi begini semua, ya kan? Lah kok bisa 4 orang badannya keker-keker? Emangnya P. Haryanto ngoleksi debt collector?
gitu loh, dari FYP Mas. Lah kan gua tuh nggak suka ngomong nggak pakai fakta Mas, makanya lu daripada gua ngomong-ngomong narasi, lu gua tunjukin fotonya ntar dikira gua penyebar hoak, fitnah. Enggak, gue cuma nunjukin bukti-bukti doang. Gua dituduh, P.O. Haryanto dituduh kabur. Ini buktinya enggak, bis berhenti di depan Pajero. Terus dituduh enggak tanggung jawab. Ini bukti kita ngurusin rumah sakit dan lain-lain. Dipitnah, ngintimidasi, ngirim 4 orang badannya keker-keker. Gua tunjukin foto lagi, yang keker suaminya Mas. Teman gue badannya kecil-kecil, cuman ada yang agak gemoy dikit lah. Tapi kan mereka semua nunduk Mas. Nah begitu. Cuman itu aja, nggak lagi bahas bener atau salah. Kalau bener atau salah, P.O. Haryanto yang salah, orang nabrak kok.